Halo Sobat Terpal, kembali lagi di Palpot. Dan hari ini ada yang baru nih dari Palpot. Kalau kemarin teman-teman cuma bisa ngeliatin atau ngedengerin Palpot cuma di Spotify, hari ini kita udah beralih nih dari sekarang tuh lagi masa transisi dari Palpot yang Spotify mau beralih ke video. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang transisi Palpot nih. Dan hari ini juga aku ditemenin dengan satu host yang baru dan dua narasumber dari Palpot itu sendiri. Nah, mungkin dari aku sendiri mau perkenalan. Aku Denny Aditya, mungkin teman-teman yang pernah dengerin Palpot udah nggak asing dengan nama itu. Dan aku kali ini ditemenin dengan host baru, yaitu aku Ajeng, selaku host yang kedua. Oke, dan kita juga kedatangan dua narasumber dari Palpot. Mungkin boleh kenalan nih di Palpot sebagai apa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Riris. Di sini aku sebagai ketua Palpot 2026. Oke. Salam kenal. Salam kenal, Kak Riris. Oke, di sebelahnya nih. sini aku namanya Salwa. Di sini aku sebagai host dan juga PIC untuk konten. Oke, isi konten. Jadi sekarang Palpot tuh udah ada konten ya? Ya, ada konten. Oke, mungkin aku mau flashback dulu nih ke Palpot yang sebelumnya. Nah, mungkin dari kalau kita ngomongin Palpot, mungkin aku mau tanya dulu nih, kenapa sih kalian itu tertarik dari join Palpot ini? Apakah kalian emang suka ngobrol atau kalian emang sering dengerin podcast atau kayak gimana? Mungkin boleh dijawab dulu nih, dari siapa aja nggak apa? Mungkin dari aku dulu aja. Boleh. Kesini kan aku sebelumnya daftarnya di host ya. Oke, di sini aku kebetulan emang suka ngobrol, terus aku kayaknya oke juga nih kalau skill ini kayak aku alihin ke sini, mungkin bisa ngajak ngobrol-ngobrol dari narasumber dari mungkin di luar dari Terpal itu sendiri atau bisa dari berbagai macam tipe orang yang mungkin agak aku kenal. Mungkin aku bisa kayak ngobrol dengan para pelajar atau tendik ataupun dosen gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh awalnya itu kenapa kok bisa join Palpot? Jujur awalnya itu sempet tertarik karena suka aja gitu ngedit ke podcast kayak gini tuh, tapi dalam bentuk suara. Dulu kan awalnya suara nih. Nah, dari ngedit suara itu kayak kalau video kan kita kan udah ngedit audio sama videonya. Nah, kalau suara kan ada tantangan tersendiri dari aku gitu loh, karena yang awalnya mungkin dari video di kompres jadi cuma audio, atau dari cuma audio tapi diedit dipotong-potong dan modif lagi kayak gitu. Terus lama kelamaan dan akhirnya di tahun 2026 ini diamanai sebagai ketua Palpot gitu. Oke. Nah, dari Mbak Riri sendiri nih, apa perbedaan podcast Palpot sekarang sama Palpot yang dulu? Oke, perbedaan utama ya kalau dilihat yang pastinya ya. Kalau dulu awal-awal itu seperti yang mungkin penonton dan kalian tahu, dulunya awalnya itu Palpot itu hanya merilis lewat audio, podcast audio yang tayang di Spotify gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri, di tahun ini selain kita mau coba di ranah video, mau coba tayang di YouTube, podcast video, itu kita juga pingin membuat konten-konten edukatif yang mana itu kayak bisa menginspirasi dan kayak lebih mengenal lagi sih apa itu Palpot, dan juga konten-konten yang sekiranya berhubungan dengan pembicaraan kita gitu. Oke, berarti selain beralih dari Spotify ke YouTube, Palpot ini juga bikin konten-konten yang katanya mengedukatif ya? Yeah. Nah, mungkin aku mau nanya nih ke bagian konten. Tadi kan kamu bilang ya, Salwa, kamu tuh di bagian konten. Nah, konten-konten seperti apa? Konten-konten edukatif seperti apa sih yang kamu buat di Palpot ini? Oke, untuk konten kan kita baru mulai ya Kak. Berarti kita kan ini kan lagi ada
sibuk-sibuknya nih para maba buat mencari tahu apa itu TRPL. Betul. Kita juga ngebantu mereka kayak apa sih TRPL itu. Kita kayak juga ngasih info-info skor UTBK itu berapa di tahun-tahun 2 tahun sebelumnya ini, atau kayak gimana cara tips and trick masuk TRPL di jalur lain gitu-gitu. Kita juga ngasih tahu kayak apa aja sih TRPL itu ada apa aja selain kita mengoding gitu. Dan kan kita kan banyak banget tuh ranah-ranahnya, kayak selain harus coding kita juga bisa di kayak prospek yang lain begitu. Oke, jadi kalian membagikan informasi lewat video dari konten Palpot ini ya? Ya. Oke, kalau dari Ajeng ada pertanyaan lagi kan Ajeng? Mumpung kita lagi sama 2 narasumber dari Palpot langsung nih, sama ketuanya juga langsung. Boleh langsung aja tanya-tanyain. Nah, gimana nih transisinya menurut Mbak Riris dan Salwa nih ya? Transisi dari podcast yang tahun sebelumnya, yaitu dibuat dari Spotify, kemudian transisi ke video, itu gimana awal mulanya? Transisi gimana nih? Transisinya tuh mungkin awal mula kenapa memilih menjadi video gitu, Pak? Oh, maksudnya dulu juga kenapa dari awal itu awal mulanya ya audio terus tiba-tiba berubah jadi video gitu ya? Video, betul. Kalau itu bisa dibilang di awal itu kenapa kita memilih audio itu karena melihat sumber daya kita juga. Waktu itu kita nih baru dibentuk kan, dan cuma beberapa orang juga. Nah itu kalau kita melihat ranah langsung prospek video itu kayak lebih berat kan otomatis, karena harus ngeditnya juga lama gitu kan. Benar. Nah maka dari itu waktu itu kita karena dari dosen juga pengennya cepet rilis kayak podcast ini, jadinya kita mencoba dulu audio gitu. Dan ternyata di audio itu di awal-awal itu sebenarnya bagus, cuma ternyata publikasinya itu juga kurang. Selain publikasi kurang itu yang mungkin dengerin itu cuma orang-orang tertentu aja gitu loh. Jadi nggak semua, mungkin dosen iya ada yang dengerin, tapi kayak ya masih belum lah untuk dapat viewsnya gitu. Kayak gitu. Nah kenapa juga di tahun ini tiba-tiba mau bertransisi ke video itu tadi karena di audio kemarin kita kan nggak dapet tuh viewsnya ternyata setelah beberapa bulan mencoba. Nah kita pengen coba lagi nih di video. Nanti di video ini kita cek dulu gimana tanggapan penonton, apakah mereka suka atau gimana, dan kita bisa kayak membandingkan antara views audio sama video yang lebih bisa melonjak itu yang mana gitu. Jadi itu bisa jadi inspirasi teman-teman sih buat bikin konten kayak gitu. Oke. Nah kita tadi lagi ngomongin transisi dari masalah Palpot dari Spotify ke YouTube. Nah mungkin kalau ngomongin transisi, kira-kira challenge atau masalah apa sih yang paling susah dihadapin dari transisi dari Spotify ini ke YouTube? Kayak misalkan mungkin dari masalah alat-alat atau SDM atau apa gitu yang susah, atau waktu, tempat dan lain-lain. Oke, challenge ya. Kalau challenge sendiri itu sebenarnya kalau SDM kita ada 2 orang editor ya udahan. Sama sih kayak audio kemarin, cuma ya mungkin terbatas masih 2 orang. Masih belum bisa kayak dibagi lagi menjadi beberapa orang yang tim-tim fokus ke konten ataupun ke podcast. Challenge-nya di situ. Jadi editor itu nggak hanya cuma ngedit video podcast, tapi juga ngedit video konten nantinya gitu. Nah terus untuk alat-alatnya jujur ya di situ kita ada challenge juga, karena di sini kan di studio, di ruangan yang kita pakai saat ini itu masih baru ya. Masih baru dipakai juga, dan kebetulan baru ada meja sama kursi, dan untuk perlengkapan lainnya itu masih belum punya kita. Jadi kayak kita masih minjem gitu ke departemen atau ke departemen ke sarana prasarana gitu. Oke, kalau dari Salwa nih yang tim konten kan dulu belum ada konten ya. Kira-kira tantangan apa sih yang kalian hadapi saat membuat konten, atau misalkan kayak kalian gak punya gambaran kayak konten-konten sebelumnya atau seperti apa? Ya untuk sebenarnya terkait itu tuh kendalanya ada di referensi sih kak. Kan nggak ada pengalaman untuk
belum ada pengalaman terkait Palpot ini, jadi kayak mungkin referensinya nyari dari luar gitu. Terus juga kita kendalanya ada di talentnya kayak dari teman-teman itu mereka untuk bersukarela tuh susah banget untuk diajakin gitu-gitu. Ini itu doang sejauh ini. Kalau untuk ide itu kayak banyak banget yang mau diturahkan, cuman lihat lagi udah mau apa enggak ini talentnya kalau diajakin kayak begini gitu. Benar-benar. Nah, tapi kira-kira dari talent itu kamu udah nemuin solusi nggak? Maksudnya gimana cara kamu ngatasi biar konten tetap berjalan tapi talent tetap ada gitu? Nah, itu solusinya umumnya gini aja sih, kayak mereka nggak mau kalau kita ajakin kayak udah di plan dari jauh-jauh hari. Jadi aku sejauh ini selalu narik langsung di hari yang sama untuk buat konten tersebut. Oh, berarti kamu tuh narik orang yang sama buat bikin konten itu? Untuk orangnya sejauh ini udah ada beberapa konten yang udah di drive, dan itu orangnya alhamdulillahnya beda-beda. Oh, berarti banyak kayak yang mau berkontribusi untuk membuat konten di Palpot ini? Oke, untungnya begitu. Banyak ya. Oke, kalau misalkan masalah Palpot nih, masalah podcastnya, kira-kira Palpot ini nantinya bakal ngundang ke arah mana sih? Ataukah karena ini Palpot yaitu Palpodcast akan selalu mengarah ke teknologi atau bagaimana? Kalau arahnya podcast ini sih tentunya nggak jauh-jauh dari teknologi, tapi kita juga akan lebih memberikan wawasan juga, kayak ngundang-ngundang narasumber kayak organisasi-organisasi, UKM, terus gitu mungkin. ya UKM, terus komunitas-komunitas, terus juga selain teknologi, perkembangan teknologi nih ya, sama organisasi-organisasi tadi, kita juga bisa mengundang narasumber yang kayak pemenang lomba. Nah, harapannya itu dari kita ngundang kayak pemenang lomba atau anak organisasi-organisasi itu bisa menginspirasi teman-teman TRPL lainnya. Jadi kalau semuanya ada orang yang sebenarnya Riris mau masuk pionir gitu. Nah, tahun 2027 misal. Nah, itu kan kayak siapa sih kemarin yang ikut pionir? Oh, di Palpot nih, di podcastnya ada nih. Kira-kira kayak gimana sih pengalamannya, terus ceritanya itu di pionir itu kayak gimana keseruannya, terus benefitnya apa yang harus disiapkan ketika mendaftar, kayak gitu. Begitupun juga dengan lomba ya, sama harapannya dari kita bisa teman-teman yang udah menang itu bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Jika memang lomba itu berkelanjutan, bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mau lomba selanjutnya gitu. Oke, berarti artinya Palpot ini tidak selalu mengarah ke teknologi. Nanti juga bisa mungkin sharing-sharing pengalaman di organisasi atau event-event besar, komunitas, atau sharing-sharing terkait lomba gitu juga bisa ya? Ya, betul. Mungkin kalau dari Salwa gimana nih? Ada gak mungkin yang lain? Atau misalnya ini, narasumber yang kalian pengen banget undang di podcast Palpot ini? Kira-kira ada gak gambaran? Atau misalkan kamu pengen ngundang siapa gitu, atau UKM apa, mungkin ada gak? Untuk sekarang ini mungkin kayak dosen dari TRPL, dan bisa ada kaitannya dengan IT, mungkin dari Ilkom atau dari TI gitu. Oke. Kira-kira kalau bentar, mau nanya deh, kalau semuanya ngundang dosen nih, apa yang mau dibahas? Mungkin kita bisa kayak membahas tentang terkait dari metode pembelajaran dari sana, atau kita kayak sharing-sharing. Oh, kayak studi banding gitu ya? Itu dalam ranah dosen gitu. Nah, kalau dari Riri sendiri ada gak? Kalau dari aku yang pengen banget ditarik podcast ini? Ya, kalau dari aku sendiri tuh kepikiran karena sekarang itu bulan-bulan deket lomba ya. Jadi mungkin akan lebih banyak aku menyarankan untuk mengundang narasumber lomba-lomba seperti yang terdekat itu saat ini tuh ada Olivia sebenarnya. Olivia itu Olimpiade Vokasi apa ya? Apa tuh? Apa ya? Olimpiade Vokasi itulah ada. Ya itu kayaknya bulan
Mei kalau nggak Juni ya itu. Terus habis itu juga nanti ada Gemastik, LIDM. Mungkin sekarang udah ada yang berjalan PKM kayak gitu-gitu. Oke. Kalau dari Ajeng ada gak Jeng? Misalkan narasumber kan kamu host nih. Iya. Ada gak sih yang pengen banget kamu ajak ngobrol di Palpot ini? Kalau narasumber sendiri ya dari aku mungkin selain dari yang ikut-ikut lomba gitu-gitu, mungkin yang ikut P2MW juga itu bakal aku undang sih, sama yang ikut yang lulus di UTBK ataupun PBUB gitu. Mungkin Berarti maba-maba baru nanti diajak iya, ngobrol. jadi pertimbangan itu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku pengen banget ngobrol sama UKM. Kalau di sini tuh mungkin aku nggak tahu ini UKM atau bukan, yang namanya Bima Sakti. Nah, Oh iya, itu Komunitas. komunitas ya Iya. jatuhnya ya. Nah, itu tuh mungkin salah satu komunitas yang aku lihat keren banget gitu, dan orang-orangnya juga keren. Terus lombanya juga mereka kan udah keluar negeri. Nah, mungkin aku kalau bisa nih, Riris tolong sebagai ketua tolong ditarik kayak ini dari UKM Bima Sakti biar bisa ngobrol di Palpot ini. Oke. Ya, yuk. Tuh, bagus banget tuh. Tapi bagus banget. Nah, mungkin karena ini cuma sebagai video perdana di Palpot dari Spotify ke video, mungkin karena kita udah durasi, mungkin terakhir boleh dong kasih harapan buat Palpot ini ke depannya kayak gimana? ya? Mungkin dari Salwa dulu. Oke, dari aku semoga dari Palpot ini bisa menjadi jembatan untuk para mahasiswa-mahasiswi TRPL yang ingin mencari tahu lebih dalam tentang TRPL, yang mungkin kita di depan mungkin kelihatan kayak ini IT banget, mungkin kayak nggak ada banyak kegiatan yang bisa kita lakuin selain coding ya. Tapi dalam Palpot ini kalian mungkin bisa tahu kalau kita tuh banyak banget kayak melakukan kegiatan lebih dari itu. Terus kita juga bisa kayak ngasih tahu lebih dalam apa itu tentang TRPL lewat Palpot ini. Gimana dari Mbak Irin? Oke, kalau aku jujur nggak jauh-jauh dari Salwa, tapi aku mau nambahin sedikit kata-kata. Kita itu sebenarnya kan anak IT. Orang ngelihat kita itu kayak mesti pegang laptop, kayak ngerjain ngoding gitu kan. Kayak sibuk terus project terus gitu. Nah, harapannya sih dari adanya podcast ini tuh bisa membuktikan ya, dan juga menginspirasi teman-teman TRPL lainnya bahwa anak IT tuh nggak cuma bisa ngoding aja, tapi mereka itu bisa juga melatih skill manajemen mereka di luar gitu, dalam hal organisasi, kepemimpinan dan lain-lain gitu. Oke, mungkin untuk video pertama ini kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih banyak Mbak Riris dan Terima kasih Mbak banyak ya, Salwa Mbak Riris. udah sharing-sharing terkait Palpot nih. Nah, buat teman-teman Palpot juga boleh selalu ikutin Palpot di YouTube dan di Spotify. Nanti bakal ada update-update yang lebih seru ke depannya. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih. See you on next video. Terima kasih. Terima kasih.